Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bertemu dengan Rasul-Rasul yang mulia, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan agungnya menuju perjumpaan dengan penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kondisi perjalanan ini tak terbayang di akal manusia. Bayangkan bagaimana degup jantung seseorang kalah hendak berjumpa dengan kepala negara atau seorang raja. Apalagi berjumpa dengan raja penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkan sejenak, bagaimana kiranya keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak kala malaikat Jibril mengabarkan tiba saatnya menghadap Rabbul Izzati wal Jalal. Lalu dalam pertemuan ini, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Seperti apa pertemuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Azza wa Jalla? Setelah menyebutkan tentang Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayatnya. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan? Al-Quran Surah An-Najm ayat 10. Kemudian disebutkan tentang kisah diwajibkan sholat. Imam Al-Bukhari mengatakan, Abdul Aziz bin Abdullah menuturkan kepadaku dari Sulaiman, dari Syarik bin Abdullah bahwa ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saat Nabi dihantarkan ke Sidratul Muntaha, Allah yang Maha Perkasa Tabaraka wa Ta'ala mendekat, sehingga dia menjadi dekat dengannya, sampai-sampai jarak Nabi dengannya sejarak 2 ujung busur panah, bahkan lebih dekat lagi. Allah memberikan wahyu yang dikehendakinya. Antara lain ialah, dia wajibkan 50 kali sholat setiap siang dan malam hari atas umatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab At-Tauhid. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, dikeluarkan oleh Al-Umawi dalam manghasinya dari jalan Al-Baihaqi, dari Muhammad bin dari Abi Salamah, dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat malaikat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Al-Quran Surah An-Najm ayat 13. Ibnu Abbas berkata, Robiya mendekat kepadanya. Sanad ini hasan, dan ia menjadi poin penguat dari riwayat Syarik. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Sebagian ulama tidak sependapat dengan riwayat Allah Al-Jabar mendekat. Mereka yang tidak sepakat diantaranya Abu Sulaiman Al-Khattabi dan Ibnu Has. Mereka menuduh Syarik bin Abdullah keliru dalam hadisnya, padahal Syarik adalah perawi yang terpercaya. Bahkan mereka lebih jauh lagi. Mereka kritik Anas bin Malik Al-Bukhari dikarenakan mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat mendekat, sampai kedekatan tersebut seperti 2 ujung busur. Tentu kita katakan Allah Ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki. Akal kita yang terbatas tidak mampu menalarnya. Pemahaman kita yang lemah tidak mampu membayangkannya. Tidak mungkin kita bisa memahami yang terjadi itu seperti apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan apa yang dia lakukan lewat kitabnya dan penjelasan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita adalah menerimanya, bukan menanyakan bagaimananya atau memisalkannya. Dan kita tidak boleh menolak kabar tersebut. Tentang Allah mendekat yang disebutkan dalam hadis, sebenarnya masalah ini bukan sesuatu yang aneh dan asing. Karena banyak hadis-hadis lain yang menceritakan tentang keadaan yang mirip, seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam, di waktu tersisa sepertiga malam akhir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Juga dalam riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keadaan orang-orang beriman pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan mendatangi orang-orang beriman dalam wajah yang mereka kenali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah Rob kalian. Mereka menjawab, Engkau Rob kami.
Kemudian mereka mengikutinya. Sikap kita terhadap hadis Allah mendekat sama seperti menyikapi hadis-hadis ini, menerimanya tanpa menolak, tidak membagaimanakannya dan tidak memisalkannya, tidak bertanya bagaimana Allah turun ke langit dunia, bagaimana Dia datang, bagaimana orang-orang beriman mengikutinya, karena akal kita tidak akan mampu menjangkaunya. Perjalanan luar biasa Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang dialami Rasulullah SAW ini adalah kesempatan satu-satunya yang terjadi pada hidup beliau. Perjalanan tanpa didampingi malaikat Jibril alaihi salam. Jarak dan tingkatan yang beliau capai tak pernah dicapai oleh satu makhluk pun, baik dari kalangan malaikat maupun manusia. Di mana pertemuan ini terjadi? Wallahu alam, akah di langit ketujuh. Wallahu alam, tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut, sehingga kewajiban kita hanyalah menerima, tidak menerka-nerka. Membayangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini saja kita tak sanggup. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah 7 langit dibandingkan kursi Allah, kecuali seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang. Dan besarnya arasy dibandingkan kursi adalah seperti tanah lapang dibandingkan dengan cincin." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Apakah Nabi Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada perbedaan pandangan ulama dalam permasalahan ini. Namun pendapat yang benar adalah Nabi Muhammad SAW tidak melihat Allah. Pendapat ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dari Mas'ud. Mas'ud bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, "Wahai ibu, apakah benar Nabi SAW pernah melihat robnya?" Aisyah menjawab, "Sungguh buluku berdiri merinding dengan apa yang kau tanyakan. Ada 3 perkara yang barang siapa mengatakannya kepadamu, maka sungguh ia telah berdusta. 1. Siapa mengatakan padamu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat robnya, maka ia telah berdusta." Lalu Aisyah membaca ayat, "Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 103. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 51. 2. Siapa yang mengatakan padamu bahwa beliau mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok, maka ia telah berdusta. Lalu Aisyah membaca ayat, "Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan ia besok." Al-Quran Surah Luqman ayat 34. 3. Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa beliau menyembunyikan sesuatu, maka ia telah berdusta. Lalu Aisyah membaca ayat, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Hanya saja beliau pernah melihat wujud asli Jibril 2 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab At-Tafsir, dalam riwayat Muslim dari Mas'ud rahimahullah, ia berkata, "Dulu aku berada di sisi Aisyah." Aisyah mengatakan, "Hai Abu Aisyah, ada 3 hal yang kalau salah seorang dari mereka membicarakan, salah satunya saja dari yang 3 itu, maka sesungguhnya ia telah mengadakan dusta yang paling besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala." Aku, Masruq, mengatakan, "Apa itu?" Kata Aisyah, "Barang siapa yang mengira bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat Tuhannya, maka sesungguhnya ia telah mengadakan dusta yang paling besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala." Masruq berkata,
Tadinya aku bersandar, lalu aku duduk dan mengatakan, "Wahai Ummul Mukminin, sebentar, jangan terburu-buru. Bukankah dengan firman Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat malaikat Jibril di ufuk yang terang." Al-Quran Surah At-Takwir ayat 23. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihatnya, Jibril, itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Al-Quran Surah An-Nad ayat 13. Lalu Aisyah mengatakan, "Aku adalah yang pertama kali dari umat ini bertanya tentang ayat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya ia adalah Jibril yang belum pernah aku melihatnya dengan wujud aslinya sebagaimana ia diciptakan kecuali hanya 2 kali itu saja. Aku melihatnya turun dari langit, keagungan penciptaannya meliputi antara langit dan bumi, sangat indah sekali." Aisyah berkata, "Apakah belum engkau dengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Idar dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah yang Maha Haus lagi Maha Mengetahui.'" Al-Quran Surah Al-An'am ayat 103. Apakah belum juga engkau dengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan, malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan sijinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana." Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 51. Kata Aisyah, "Barang siapa mengira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sesuatu dari kitab Allah, Al-Quran, maka sesungguhnya ia telah mengadakan dusta yang paling besar terhadap Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya.'" Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Ia berkata lagi, "Dan barang siapa yang mengira bahwa Muhammad dapat memberitahukan tentang apa yang terjadi besok, maka sesungguhnya ia telah mengadakan dusta yang paling besar terhadap Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Katakanlah, Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.'" Al-Quran Surah 6 ayat 65 dan hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Syakik, "Aku bertanya kepada Abu Jar, 'Kalau aku sempat bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku akan bertanya.' Abu Jar balik bertanya, 'Apa yang akan kau tanyakan?' 'Aku akan bertanya, apakah beliau melihat robnya?' Abu Jar pun berkata, 'Sungguh aku telah bertanya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab, aku melihat cahaya.'" Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Iman. Dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat cahaya. Cahaya itu menghalangi pandangan beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah bicarakan kepada beliau? Allah memberi beliau wahyu tentang kewajiban sholat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat petunjuk Islam, mari kita awali hari ini dengan sedekah kebaikan dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.